Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukrulillah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi sebagai bukti cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Dia tidak pernah bosan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan memberikan kita berupa nikmat kesehatan dan kesempatan tak lain dan tak bukan untuk kita senantiasa kembali kepada jalannya, untuk senantiasa bertobat ketika kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pula tidak bosan melihat kita, tidak bosan menunggu kita untuk bertobat dan kembali ke jalannya Shiratal Mustaqim. Dialah Allah yang sudah ada sebelum kata ada itu ada, dan akan selalu ada walaupun kata ada itu tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia memang punya taala sebelum kata den itu den. Artinya ada memang Allah Subhanahu wa taala sebelum kata ada atau kata den itu ada. Jadi perlu kita yakini bersama sebagai bukti penghambaan kita bahwasanya tiada Tuhan di atas Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah, dialah satu-satunya Tuhan yang patut kita tempati bersandar dan segalanya. Kenapa? Allah sendiri menyampaikan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Artinya isi-isi daripada langit itu milik Allah Subhanahu wa taala, isi-isi daripada bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Maka jangan tanamkan rasa sombong dan ego di dalam diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kita harus merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai suri tauladan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini, tak lain dan tak bukan pula untuk kita contohi dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah yang diutus untuk membawakan kita risalah, dan risalah itulah yang hari ini kita laksanakan, itulah yang hari ini kita nikmati. Bagaimana indahnya berislam, bagaimana indahnya nikmatnya berislam, detik ini pun kita sudah rasakan. Makanya sebagai bentuk cinta dan kasih sayang kepada baginda kita, mari kita sama-sama menghidupkan sunnahnya. Dan tentu bagian daripada sunnahnya malam ini sudah kita laksanakan, yaitu bermajelis ilmu, sekaligus kita datang untuk menghibur saudara kita yang berduka. Dan kemudian kami sampaikan salam hormat yang kami hormati tuan rumah yang telah mengundang kami untuk menyampaikan sedikit nasihat, walau pada hakikatnya atau yang sebenarnya nasihat itu hanya untuk kami pula sebagai menyampaikan. Jadi apapun yang tersampaikan dari lisan kita, dari lisan ulama-ulama kita, syekh kita dan semuanya, itu adalah nasihat untuk dirinya masing-masing. Jadi jangan kita sampai kalau ada ucapan-ucapan yang salah ataupun keliru di benak kita yang kita tidak sempat pahami, kita lalu langsung menyalahkan atau tidak mau mendengarkan nasihat itu. Tapi tetap dengarkan nasihat itu apapun bentuknya dan siapapun yang menyampaikan. Jadi pepatah mengatakan unzur mangkola wala tanzur mangkola. Jadi lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Jadi pepatah ini bukanlah Al-Quran, bukanlah dalil, akan tetapi makna dan hikmah bisa kita petik darinya. Karenanya bila ada kalimat-kalimat kami ke depan yang keliru ataupun yang salah, maka mohon diluruskan dan kami sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Hadirin jemaah takziah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi double kini job kita ini malam ini disuruh mengaji dan disuruh menyampaikan nasihat. Jadi kalau di dunia politik, nah bilang orang oppo ki.
Nah, semoga nanti kalau misalnya mencalonkan Bupati Imran bisa upogi kalau misalnya jadi bupati, kalau jadi. Hadirin jemaat takziah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada takziah sebenarnya jemaah sekalian, Bapak, Ibu, saudara, saudariku, kita harus ketahui bersama bahwasanya takziah adalah kita bagaimana menghibur saudara kita yang berduka, atau saudara atau kerabat kita, tetangga kita yang ditinggalkan ibunya kah, bapaknya, atau anak-anaknya, ataupun keluarganya. Jadi itu inti daripada takziah. Maka bentuk daripadanya itu termasuk menyampaikan nasihat seperti ini. Kita datang ke saudara kita yang berduka, itu bagian daripada nasihat. Walaupun kita tidak mengucapkan, tapi itu adalah nasihat bagaimana kita membuat kerabat kita untuk tenang, bahagia. Artinya bahagia bukan berarti tidak bersedih karena kepergiannya orang tua, bukan seperti itu ya. Hadirin jamaah takziah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini ada beberapa yang kami sampaikan apa yang perlu kita ketahui ketika kita datang melayat atau datang ke saudara kita yang berduka. Yang pertama, ketika kita sudah mendengarkan kabar bahwasanya saudara atau saudari kita meninggalkan kita, maka sebagaimana ayat yang kita baca sama-sama tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 156 mengatakan, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi apabila datang musibah kepada kita atau musibah yang ada di lingkungan kita atau dimanapun, maka kita diajarkan oleh syariatnya kita untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi apapun bentuknya jemaah sekalian. Jadi kalau misalnya ibu cuci di piring atau cuci di gelasnya atau pecah gelasnya, jangan kita teriak Allahu Akbar, atau lebih parlai kalau nak teriak alhamdulillah. Nah, jadi bukan tidak boleh kita mengucapkan Allahu Akbar atau alhamdulillah, tapi bagaimana kita menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi alhamdulillah mungkin kalau misalnya lagi dapat rezeki, misalnya panen kina ada untuk tak banyak, ya bersyukur bukti kesyukuran tak mungkin diinfakkan nikah atau dibantu saudara atau tetangga yang membutuhkan. Seperti itu. Akan tetapi kalau musibah yang datang kepada kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita atau bangsa dan negara kita, maka ajarannya syariat kita itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, atau minimal paling singkatnya itu innalillah. Seperti itu jemaah sekalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui ketika kita datang, kemudian yaitu adalah datang untuk menganjuri saudara kita untuk selalu bertakwa dan bersabar. Jadi datang tidak menjadi masalah kalau kita datang sedih atau menangis ataupun meratapi tetangga kita atau kerabat kita. Tapi kita harus bisa bagaimana menjaga kesedihan kita agar saudara kita yang kita datangi rumahnya yang sedang berduka itu tidak tambah sedih. Karena tujuannya kita datang itu bagaimana menghibur supaya dia tidak bersedih. Artinya supaya dia bisa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak orang di luar sana kalau meninggal misalnya mamanya atau bapaknya atau anak-anak, dan ini banyak misalnya anak memberontak atau masalahkan semua orang, pokoknya marah-marah lah seperti itu. Ini banyak terjadi. Makanya kenapa Islam datangnya itu mengatur ini semua. Maka itulah bentuk kesempurnaannya Islam pula. Jadi kita datang untuk menghibur, menganjuri saudara kita, saudari kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa yaitu yakin bahwasanya mati memang ini adalah suatu kepastian. Dan kita hanya menunggu gilirannya kita. Dan mungkin ya anak kita walaupun masih muda, ya tetap kalau memang ajalnya lebih dulu lagi, kita tinggal tunggu giliran. Jadi jangan kita tidak terima misalnya kenapa anakku dulu, anak saya lebih tua. Tidak ada. Mati ini tidak melihat umur jemaah sekalian. Mati ini tidak melihat bilang ini dulu si A karena tua dia bau tanah dia bilang orang. Ini karena umurnya 70 tahun bau tanah nih. Atau parahnya lagi kalau bilang orang bau kuburan nih. Tidak seperti itu. Jadi mati ini Allah pun menyampaikan di dalam Al-Quran,
Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal, la yastakhiruna, tidak ada yang bisa mengakhirkan atau menunda, wa la yastaqdimun, dan tidak ada yang bisa memajukan. Kalau misalnya saya mau lebih dulu mati karena lagi soleh, maka sekarang lagi rajin maka ke masjid, rajin maka mengaji, rajin maka beramal soleh. Tidak ada sama sekalian. Makanya kenapa Islam mengajarkan kita untuk selalu istiqomah, atau yang disampaikan moderator untuk selalu konsekuen mengikuti ajaran Nabi kita. Karena akhir daripada kehidupan itulah yang dilihat. Jadi kalau misalnya berubah menjadi toleha misalnya atau salah, artinya keluar daripada kata soleh dan soleha, maka disitulah Allah menilai amalan-amalan kita. Maka kenapa itulah Islam mengajarkan kita untuk selalu istiqomah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah intinya. Hadirin jemaah takziah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang ki anjuri saudara bertakwa dan bersabar. Nah, dan ini juga fungsi sebagaimana yang diamanahkan oleh Allah di dalam surah Al-Asr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi saling menasihati kepada kebenaran, saling menasihati kepada kesabaran. Nah, jadi ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu saling menasihati kepada kebenaran dan kepada kesabaran. Kenapa? Karena di ayat yang kedua Allah mengatakan di dalam surah Al-Asr, innal insana lafi khusri. Sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian. Maka kalau tidak mau menjadi orang-orang yang merugi, minimal diingatkan saudara, dinasihati saudara, supaya kita tidak termasuk orang-orang khusrin atau yang merugi. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita ketahui, Allah Rasulullah mencontohkan kepada kita wala ba'sal bukau alaihi, dan tidak ada masalah bagi kita untuk menangisi saudari kita atau saudara kita yang meninggalkan kita, orang tua kita atau siapapun yang meninggalkan kita. Tidak menjadi masalah kita menangis, tidak menjadi masalah kita meratapi, tidak menjadi masalah kita bersedih. Yang menjadi masalah ketika ketiga-tiganya ini kita kerjakan kemudian kita berlebihan. Kita meratapi saudara kita yang meninggalkan kita berlebihan sampai memberontak menyalahkan semua orang. Masih mending kalau orang yang salahkan. Kalau Tuhan yang salahkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi boleh-boleh saja kita meratapi, begitupun bersedih, tidak boleh berlebihan. Begitupun menangis, tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW, di mana pada zaman itu orang-orang jahiliyah ketika ditinggalkan sama anaknya atau ditinggalkan sama orang tuanya misalnya atau siapapun, dia robek-robek bajunya, memberontak dan sebagainya, menyalahkan semua orang. Dan di zaman itu kebanyakan wanita atau perempuan. Makanya itu kenapa perempuan atau wanita, ada ulama yang mengatakan, walaupun kontroversi di kalangan ulama yang bilang tidak boleh perempuan mengantar sampai ke kuburan. Jadi ada yang berpendapat seperti itu ya, dengan alasan itu tadi, karena di zaman jahiliyah, di zaman dahulu, banyak perempuan-perempuan itu tidak bisa menahan dirinya, tidak bisa menahan rasa sedihnya, nangisnya, dan meratapi misalnya orang tuanya pergi, sampai pokoknya bahkan mau temani turun ke kuburan. Itu biasa terjadi, dan saya tidak tahu di sini kita sendiri dia tahu. Nah, itu alasannya kenapa tidak dibolehkan perempuan. Kemudian yang membolehkan perempuan untuk sampai ke kuburan mengantar saudaranya atau siapapun yang meninggalkannya, selama dia bisa menahan dirinya. Artinya ikhlasi nalihat saudaranya dikubur, ikhlasi nalihat sabar, tidak sampai marah-marah atau apa dan sebagainya. Nah, jadi itu pada intinya jangan sampai berlebihan, karena Islam melarang kita berlebihan. Kemudian kenapa itu menjadi alasan kita dilarang untuk berlebihan? Karena yang halal pun bisa jadi haram jemaah sekalian. Contoh misalnya kalau minum air putih yang pada saatnya itu suci atau bersih, tapi coba kita minum satu ember, kira-kira apa yang terjadi? Langsung hamil muda satu hari. Nah, artinya berlebihan itu karena kapan minum itu satu ember air minum, maka akan membunuh diri kita, akan melukai diri kita, atau kelebihan air. Nah, artinya berlebih-lebihan tidak diajarkan oleh syariat kita, tidak dibolehkan.
Seperti itu. Hadirin jemaat sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ini yang banyak biasa terjadi di tengah-tengah atau kita tidak tahu persoalan saudara kita atau rumah yang berduka itu ditinggalkan, kemudian dia menyuguhkan kita makanan. Jadi ini juga kontroversi di kalangan ulama terkait dengan apabila disuguhkan kisah tuan rumah makanan. Ada yang melarang untuk kita. Jadi ada ulama kita yang melarang untuk memakan. Kenapa? Alasannya yaitu jangan sampai saudara kita atau tuan rumah itu berhutang. Karena dilarang. Pertama, ditinggalkan, berduka, bersedih. Kemudian menghutang lagi untuk menyuguhkan kita makanan. Lebih artinya akan bertambah bebannya. Maka itu kenapa Rasulullah, para sahabat-sahabat, ketika ada sahabat-sahabat di antara mereka yang meninggal ibunya atau saudaranya, maka Rasulullah memerintahkan semua sahabat-sahabatnya untuk membawakan makanan atau minuman atau apapun, atau minimal membawa dirinya untuk datang menasihati. Itu alasannya ulama-ulama kita yang melarang kita untuk memakan atau meminum apa yang disuguhkan oleh tuan rumah. Kemudian yang membolehkan untuk kita makan, alasan daripada ulama-ulamanya kita itu apabila saudara atau tuan rumah itu tidak berhutang atau tidak dijatuhi hutang piutang, karena kita tahu pasti tetangga-tetangganya, karena siapa lagi menemani yang tempati berhutang kalau bukan kita yang dekat-dekat. Jadi kalau kita tahu dia berhutang, maka bagaimana caranya kita untuk mungkin gotong royong untuk bantu menyuguhkan makanan dan minuman untuk tamu yang akan datang melayat atau datang ke rumah tuan rumah. Itu. Jadi satu juga menjadi alasannya itu kita sebagai tamu datang, ya cara menghargai apa yang disuguhkan oleh saudara kita atau tuan rumah tidak kita makan. Hadirin jemaat sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa yang perlu kita ketahui ketika kita datang untuk menghibur saudara kita atau datang takziah di rumah saudara kita pada malam hari ini. Jadi jangan sampai kita memaknai takziah ini hanya dibawakan sama ustaz atau siapa, tapi yang takziah itu ya kita yang datang menghibur saudara kita yang berduka, itulah orang-orang yang datang takziah. Karena takziah itu menghibur saudara kita berduka, maka kita semua datang untuk takziah, yaitu memberikan hiburan untuk saudara kita. Hadirin jemaat sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang kami sampaikan, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bahwasanya semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ingin saya sampaikan adalah bagaimana menanamkan dalam diri kita terkait dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita ini semua milik Allah. Apapun yang kita miliki di bumi ini sifatnya adalah sementara. Makanya kenapa dua definisi dari kata milik? Milik yang hakiki atau yang sebenarnya, dan milik yang sementara. Dan kita ini jemaah sekalian hanyalah sampai pada titik milik sementara. Kenapa? Kita punya istri misalnya atau suami, punya anak dan lain sebagainya, meninggal, siapa yang punya? Orang yang ditinggalkan misalnya suami meninggal, istrinya jadi milik orang lain. Kemudian yang meninggal ini seperti itu jemaah sekalian. Artinya kita ini hanya memiliki sementara. Kita ditinggalkan, kita akan jadi milik orang lain misalnya. Begitupun orang yang di dalam kuburan kembali kepada bahwasanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang mengajarkan kepada kita bahwasanya jangan sampai kita terlalu meratapi atau tidak ikhlas atau tidak menerima kepergian saudara kita. Tapi mari kita sama-sama menerima, karena ketika kita menolak kepergian saudara kita, itu juga menjadi beban untuk saudara kita yang di sana. Seperti itu. Kenapa? Seandainya orang yang meninggal bisa mengucapkan sesuatu, maka dia hanya bisa mengucapkan kepada kita yang masih hidup, berbekal sebaik-baik bekal, carilah amal-amal kebajikan. Kenapa? Karena yang bisa menemani kita ke kuburan itu
mustahil kalau mata bisa turun ke kuburan. Begitupun mobil kita, atau mungkin bawah tak, atau kolta dan lain sebagainya, tidak mungkin. Yang temani itu hanya kain yang berwarna putih. Itu lagi kain bukan yang kita pakai setiap hari. Kain yang pas meninggal tempat baru dipakaikan. Nah itu namanya kain kafan. Dan apa yang temani selain itu, yaitu amal-amal kita semenjak kita hidup di bumi ini. Amal apa itu? Kedua-duanya, yaitu amal keburukan dan amal kebajikan. Ketika kita banyak amal kebajikan, maka tentu sebagaimana dijelaskan di dalam kuburan akan diperluas, kita akan diterangi dan lain sebagainya. Kalau kita mengerjakan amal keburukan yang lebih banyak, maka sebaliknya kubur tadi dipersempit, disiksa, gelap dan lain sebagainya. Hadirin jemaat sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata yang salah benar datangnya dari kami yang menyampaikan, karena sebagai manusia yang tidak luput dari dosa dan kehilafan. Karenanya bila ada kata-kata atau